Assalamualaikum sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kita kali ini mau membahas jamak taksir ya. Taksir itu arti awalnya adalah pecah ya. Artinya pecah. Jadi ketika dikatakan jamak taksir ya, jamak itu dia banyak, taksir itu pecah. Jadi ketika dikatakan jamak taksir, maka dengan demikian kita bilang bahwa ini membentuk suatu kalimat jamak dengan cara memecah suatu kata itu dari kata asalnya, ya. Dan ini juga jadi suatu perbedaan kenapa jamak taksir itu dia berbeda dengan jamak muzakkar salim atau muannas salim, ya. Jamak muzakkar atau muannas salim dia dikatakan salim ya, itu karena dia membuat kalimat jamak tanpa mengubah kalimat asalnya. Dia hanya menambahkan beberapa huruf di belakang kata, dia sudah menjadi jamak, dia bermakna jamak ya. Maka dia tetap salim tanpa diubah katanya. Tapi kalau jamak taksir, dia membuat kalimat jamak dengan cara mengubah kata itu dari bentuk asalnya. Oke, nah kali ini kita langsung masuk kepada contohnya ya. Ini kita di sini menemukan suatu pola ya, tapi ini bagian yang pertama, ini belum semua ya. Ini belum semua, kita hanya memberikan sebagian contoh. Seperti maf'ul, kita lihat di situ contohnya wazannya itu maf'ul, kalimatnya contohnya adalah mafhum. Ya, begini sahabat YouTube semua. Jadi bahasa Arab ini dia pengubahan pola katanya itu dia menjadi simai. Simai itu maksudnya kita mengubah kalimat untuk membuatnya menjadi jamak taksir dengan mengubah suatu kata itu dari bentuk awalnya, tapi pengubahannya itu ada aturannya, bukan kita sendiri yang mengubahnya. Nah, itu maksud dari simai. Ada wazannya, ada polanya, ya, ada rumusnya, sehingga tidak menggunakan pola kita sendiri begitu ya. Kita lihat di sini ada maf'ul, di situ ada 5 huruf maf'ul, maka kita mau mengkiaskannya juga kepada kalimat yang 5 huruf yang juga dia harkatnya sama dan jumlah hurufnya sama. Lihat, ketika kita mengatakan maf'ul, maka huruf yang pertama itu berharkat fathah gitu ya. Sama-sama dengan mafhum yang juga berharkat fathah. Yang kedua berbaris sakin. Maka mafhum juga berbaris sakin. Huruf fa-nya sakin. Huruf yang ketiga berbaris dhammah. Maka begitu juga mafhum di situ dia berharkat dhammah begitu ya. Huruf waw, yaitu huruf yang keempat itu sama-sama berharkat sakin juga. Dan huruf yang terakhir berharkat dhammah juga. Nah, jadi dia polanya sama. Seperti itulah cara mengkiaskan dari satu pola ke pola yang lainnya, begitu. Kemudian ada mafa'ilu. Mafa'ilu di situ kita melihat dia ada 6 huruf. Ya, maka kalau kita mau melihat suatu pola, dia ada 6 huruf. Harkatnya sama, jumlah hurufnya juga sama. Kita hanya tinggal mengkiaskannya saja ya. Baik, langsung kepada contohnya. Di situ ada mafhumun. Dia menjadi mafahimu. Polanya itu adalah kalau dia huruf yang 5 huruf maf'ulun, maka dia menjadi mafa'ilu. Begitu. Kemudian kita melihatnya tafsilun. Tafsilun itu dia 5 huruf. Ya. Dia setimbang dengan maf'ulun juga. Maka dia menjadinya mafa'ilu. Jadi sama ya tadi ya.
mafhumun dengan tafsilun, dia sama-sama si 5 huruf. Kita melihat di situ polanya sama, ya. Kemudian ada taklifun. Taklifun, maka kita melihatnya jadi takalifu. Takalifu. Gini, sahabat YouTube semua, dia taklifun ini hurufnya dia sama, begitu ya. Walaupun kita lihat dengan wazannya adalah maf'ulun, walaupun dia huruf keempat dari maf'ulun itu, ya, dari polanya itu dia menggunakan huruf waw, tapi kalau di sini kita lihat itu menggunakan huruf ya. Jadi walaupun dia waw dengan ya, asalkan dia sama-sama mati, dia huruf illah, ya, huruf illah istilahnya, yaitu huruf yang kita sering sebut menjadi huruf mat, begitu. Begitu. Itu simpelnya, ya. Jadi taklifun sama maf'ulun karena sama-sama huruf illat, dia tetap bisa kita kiaskan, begitu. Jadi bukan berarti dia hurufnya harus sama-sama huruf waw, huruf keempatnya, tidak mesti seperti itu, ya. Asalkan dia berharkat sakin, berarti dia memang polanya sudah dapat, begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, ada halun atau udwun. Nah, itu sama, ya. Halun, walaupun huruf alif yang ada di huruf H itu tidak memiliki harkat, tapi sebenarnya dia itu berharkat sakin. Jadi si 3 huruf, ya. Udwun juga begitu, yang artinya anggota, ya. Maka dia itu si 3 huruf yang dia huruf keduanya itu huruf dot sakin. Berarti ini si 3 huruf yang huruf keduanya itu sakin. Kita lihat di situ polanya adalah fa'lun, yaitu si 3 huruf yang huruf keduanya itu juga sakin. Maka kalau membuat jamak taksirnya itu dia menjadi af'alun. Maka halun jamak taksirnya adalah ahwalun. Jadi kalau halun itu satu keadaan, ya, satu hal, maka kalau ahwalun dia menjadi keadaan yang banyak, beberapa keadaan, beberapa situasi, begitu, ya. Udwun juga begitu. Udwun itu satu anggota. Nah, jamak taksirnya menjadi a'dha'un, maka dia menjadi beberapa anggota, begitu. Oke, kemudian syakhsun. Nah, syakhsun ini si 3 huruf juga. Kata yang 3 huruf, yang huruf keduanya itu adalah berharkat sakin, sama seperti waktun, ya. Maka ini polanya sama seperti halun dan udwun tadi, sahabat YouTube semua. Dia menjadi af'alun wazannya. Maka tadi syakhsun, satu orang, dia menjadi ashkhosun, dia menjadi 5 huruf, ya. Sama seperti fa'lun, dia menjadi af'alun, 5 huruf. Jadi kalau syakhsun dia menjadi ashkhosun, satu orang menjadi beberapa orang. Waktun, dia menjadi awqatun, ya. Waktun itu satu waktu, tapi kalau awqat dia menjadi beberapa waktu. Kemudian rojulun, nah ini dia si 3 huruf yang huruf keduanya itu dia tetap berharkat dan dia berharkat dhamma. Maka polanya itu adalah fa'ulun, rojulun. Maka fa'ulun tadi si 3 huruf dia menjadi fi'alun, dia menjadi 4 huruf fi'alun. Maka kalau tadi rojulun, satu orang laki-laki, dia menjadi rijalun, dia menjadi beberapa laki-laki. Kemudian selanjutnya itu di situ ada contoh mas'alatun, satu masalah, satu pertanyaan, gitu, ya. Dia wazannya adalah polanya maf'alatun, si 5 huruf yang dia memakai ta marbutoh, ya. Jadi maf'alatun dia sesuai dengan mas'alatun, huruf akhirnya sama-sama huruf ta marbutoh. Maka dalam maf'alatun ini kita kalau mau mengkiaskannya nanti harus pakai
semua kalimat yang menggunakan tamarbutoh, begitu sahabat YouTube semua ya. Karena memang tamarbutoh ini dia huruf yang spesial, ya. Dia memang harus itu diikuti seperti itu polanya. Dia nggak boleh diganti ya dengan yang lain. Maf'alatun si 5 huruf. Maka dia menjadi mafa'ilu. Mafa'ilu. Yang tadi mas'alatun, satu masalah, dia menjadi masailu, menjadi beberapa masalah. Ya. Kemudian yang terakhir di sini kita melihat syartun, yang dia polanya fa'lun. Ya, si 3 huruf, yang huruf keduanya itu dia merupakan huruf yang berharkat sakin. Syartun, maka dia menjadi syurutun, sama seperti fa'lun dia menjadi fu'ulun, maka dia syartun menjadi syurutun, satu syarat. Tapi kalau syurutun dia menjadi ada beberapa syarat ya. Jadi sahabat YouTube itu semua dia penjelasan mengenai jamak taksir, tapi ini ada hanya beberapa saja. Nanti di segmen yang lain kita akan tambah penjelasan yang lainnya ya. Jadi kesimpulannya adalah jamak taksir itu kita melihatnya dia perubahannya itu adalah simai, yang dia tidak bisa diubah oleh cara kita sendiri, melainkan memang sudah ada ketentuan-ketentuannya yang dia baik berdasarkan diambil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, atau juga dari satu asar-asar dan juga dari praktek-praktek yang diambil oleh orang-orang Arab. Dia itu perubahannya sudah ditetapkan. Jadi kalau jamak taksir ini kita memang harus banyak menghafal mufrodat, menghafal kosakata beserta pola-polanya, beserta contoh-contoh dia dalam bentuk jamaknya. Begitu, karena kita tidak bisa mengubahnya dengan cara kita sendiri, karena dia memang harus sudah seperti itulah adanya. Berbeda dengan jamak salim ya. Jamak salim kalau seperti mudzakkar salim, kita hanya tinggal menambahkan waw dan nun, atau menambahkan ya dan nun ya. Jadi apapun kalimatnya pokoknya tambah waw dan nun, dia menjadi jamak mudzakkar salim. Berbeda dengan jamak taksir, kita nggak bisa mengubahnya dengan cara kita sendiri. Dia ada polanya yang memang harus kita ikuti, dan kita menuntut kita untuk harus banyak menghafal kosakata. Ya, saya kira itu saja dulu dari saya mengenai jamak taksir ini. Semoga bermanfaat. Nanti dibantu like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Sahabat YouTube semua, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.